Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk dalam renungan kita. Kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan lewat renungan kita hari ini. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Engkau alasanku hidup. Karena anugerahmu, tiada satu pun dapat ku banggakan senang karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54-60 dan Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem pada waktu itu mulailah penganiayaan yang berat, yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Filipus di Samaria, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kematian membawa kehidupan.
Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam firman Tuhan atau renungan kita hari ini mengisahkan bagaimana pengorbanan Stefanus yang luar biasa, yang mengorbankan hidupnya untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya, dia bersaksi bahwa Tuhan sungguh berkarya dalam kehidupannya, dan Tuhanlah jalan satu-satunya keselamatan di dunia ini yang mereka harus terima dan ikrarkan dalam kehidupan mereka. Darah Stefanus tercurah menjadi darah martir. Kita tahu sedang jemaat Tuhan, darah merupakan jaringan pengikat yang berperan penting dalam sistem sirkulasi dalam tubuh kita, yang begitu vital dalam kehidupan kita. Makanya kalau orang anemia, kekurangan darah, pasti lemah dia kelihatan. Dan begitu juga dengan orang yang menumpahkan darahnya untuk sesuatu momen yang berharga, contohnya memerdekakan bangsa, dan juga untuk meraih sesuatu yang benar-benar mengubah kehidupan sesuatu kelompok atau orang itu. Demikian juga dengan darah Stefanus, sangat berharga sekali darah martirnya. Ya, sidang jemaat Tuhan, hidup Stefanus, martir pertama dalam sejarah gereja Tuhan, berakhir lantaran kehilangan banyak darah akibat dilempari. Karena dia nggak bersalah menghujat Allah, makanya dia dilempari. Ia dirajam batu hingga menghembuskan napas terakhir oleh orang-orang yang merasa tertusuk hati mereka karena perkataan Stefanus, lantaran mendengar pembelaan dirinya, yaitu Stefanus. Batu-batu yang dilemparkan oleh orang-orang tersebut telah menumpahkan darah seorang pengikut Yesus Kristus yang sangat setia, yang begitu yang mereka benci karena perkataan Stefanus ini. Kematian, kita tahu sidang jemaat Tuhan, kematian memang mengakhiri hidup Stefanus dan mengantarkan rohnya ke surga yang mulia, tetapi sekaligus membuktikan bahwa kematian tersebut tidaklah sia-sia. Sidang jemaat Tuhan, kematian Stefanus justru membangkitkan semangat para murid lainnya untuk tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, yaitu pemberitaan Injil. Ya, sidang jemaat Tuhan, darah Stefanus menjadi benih bagi gereja Tuhan. Ia adalah benih kehidupan dalam diri banyak orang yang belum mengenal Kristus, khususnya Rasul Paulus. Waktu kematian Stefanus, Rasul Paulus di sana, tetapi namanya belum dirubah. Dia namanya masih di sana, Saulus. Saulus menyaksikan kematian Stefanus, dan Saulus pun merasa senang melihat Stefanus mati, karena waktu itu Saulus belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sangat benci kepada pengikut Tuhan Yesus. Makanya dia ikut ambil bagian dalam menganiaya, bahkan membunuh pengikut Kristus. Sidang jemaat Tuhan, bagi seorang martir Kristus, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, yang menjadi benih kehidupan bagi banyak orang. Sebab darah martir adalah benih bagi gereja. Perkembangan gereja Tuhan di seluruh dunia berjalan dengan logika ini. Kita tahu kematian ini membawa kehidupan Injil, dan kematian Stefanus membuat
murid-muridnya menjadi bersemangat jemaat Tuhan. Termasuk ya kepada Filipus sendiri yang menyebarkan Injil kebenaran itu di suatu kota di Samaria, memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ, dan banyak orang di situ mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya. Mereka dengan senang mendengarkannya dan dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu, karena banyak mujizat yang diadakan di sana dan banyak juga kemenangan yang diadakan Filipus di sana. Ini adalah yang terjadi setelah Stefanus meninggal sidang jemaat Tuhan. Artinya kematiannya membawa kehidupan Injil. Bukan berarti kemunduran Injil, tapi kehidupan yang membangkitkan semangat para murid untuk memberitakan Injil. Saya akan percaya lewat renungan ini kita belajar, kita akan terus memberitakan kabar baik, Injil kebenaran, kabar keselamatan, walaupun tekanan-tekanan kondisi saat ini pun yang membuat kita kadang miris melihat. Kita pun beribadah terkadang susah, tetapi lewat ini kita jangan kecil hati, tetap berada di kasih karunia Tuhan dan memberitakan Injil kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami mau kematian daripada Stefanus membuat kami sadar bahwa kematian itu tidak sia-sia, darah martir itu tidak sia-sia ya Tuhan. Tetapi lewat ini kami terus bersemangat untuk memberitakan kabar baik dan Injil kebenaran. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Yesus pegang erat tangan